Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk membahas fakta-fakta perpolitikan yang terjadi di tanah air. Terkini, berita datang dari Presiden Joko Widodo yang pamit meninggalkan tanah air. Ia pun memohon doa seluruh rakyat Indonesia. Ada apakah? Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi tengah pamit untuk meninggalkan Indonesia dalam rangka menghadiri KTT G20 dan kunjungan bilateral ke 3 negara yakni Italia, Inggris dan juga Persatuan Emirat Arab. Hal itu terjadi pada Jumat 29 Oktober. Presiden Jokowi pun meminta doa dari rakyat Indonesia agar perjalanannya lancar dengan hasil yang baik untuk negara Indonesia. Mohon doa dari seluruh rakyat Indonesia, semoga perjalanan ini lancar dan hasilnya baik untuk negara kita. Insya Allah, saya akan tiba di Indonesia tanggal 5 November pagi. Menyampaikan hal ini merupakan kehormatan bagi Indonesia dan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan baik. Demikian tulis Jokowi pada akun Instagramnya. Pada lamanya, Jokowi menuliskan rangkaian kunjungan KTT G20. Jokowi akan mengawali perjalanannya ke Roma, Italia untuk menghadiri KTT G20 pada tanggal 30 sampai 31 Oktober 2021 dan akan menghadiri perjalanannya ke Persatuan Emirat Arab tanggal 3 sampai 4 November 2021. Di Roma, Italia, saya akan menghadiri dan berbicara di KTT G20 pada tanggal 30 sampai 31 Oktober 2021. Di akhir KTT, Indonesia akan menerima kekuatan untuk G20 dari Italia periode 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022. Ini merupakan kehormatan bagi Indonesia dan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan baik. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo akan pergi ke Persatuan Emirat Arab tanggal 3 sampai 4 November sebagai kunjungan bilateral untuk memperkuat kerjasama terutama di bidang perdagangan dan juga investasi. Seperti diketahui bahwa Jokowi akan kunjungan kerja ke Italia hingga Dubai dengan alasannya menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Ada yang berbeda dalam kunjungan ke luar negeri Presiden Jokowi ke 3 negara yakni Italia, Inggris dan juga Uni Emirat Arab. Berdasarkan keterangan dari Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Jokowi dan juga rombongan menggunakan pesawat berbadan lebar milik maskapai penerbangan Garuda Indonesia dalam kunjungan kerja tersebut. Menanggapi hal ini, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memberikan penjelasan jelang keberangkatan menuju Roma di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat 29 Oktober. Heru menjelaskan bahwa pemilihan pesawat maskapai nasional ini telah dipertimbangkan secara matang, seperti pertimbangan efisiensi waktu, penghematan anggaran, dan juga protokol kesehatan. Dengan menggunakan pesawat berbadan lebar ini, perjalanan menuju Roma selama 13 jam bisa dilakukan langsung tanpa perlu transit. Bila kita menggunakan pesawat kepresidenan BBJ, kita harus transit. Dan ingat, ini adalah kunjungan kerja pertama Bapak Presiden ke luar negeri di masa pandemi. Kami juga harus sangat berhati-hati dalam menjalankan protokol kesehatan, termasuk pertemuan tatap muka di saat transit, ujar Heru dalam keterangan tertulisnya. Heru juga menuturkan jika Jokowi dan rombongan harus transit, maka persiapan pelaksanaan protokol kesehatan harus dijalankan dengan baik, seperti sterilisasi ruang tunggu, tes PCR, untuk pramusaji di tempat transit dan juga makanan serta minuman yang disajikan terus dipastikan dijalankan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Hal lain yang menjadi pertimbangan Heru adalah efisiensi anggaran, di mana semua menteri yang hadir dalam kunjungan itu turut serta dalam rombongan presiden di pesawat. Tentunya penggunaan anggaran juga menjadi perhatian setelah kami hitung jauh lebih hemat dengan turut sertanya para menteri dalam rombongan ini, dibandingkan para menteri ini menggunakan pesawat komersial. Total ada 6 menteri yang ikut dalam pesawat, Menko Perekonomian, Menko Marves, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan juga Sekretaris Kabinet. Heru juga menuturkan memang para menteri ini tidak semuanya bergabung sejak di Jakarta karena adanya pertemuan yang harus diikuti sebelum bergabung dengan rombongan Jokowi. Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri misalnya, beliau harus berangkat terlebih dahulu ke Roma karena ada pertemuan tingkat menteri dan juga mempersiapkan kedatangan presiden. Namun setelah itu dari Roma menuju Glasgow, kemudian lanjut ke Abu Dhabi dan Dubai. Menlu akan bergabung terus. Selain itu, penghematan lainnya adalah semua rombongan yang bergabung dalam tim pendahulu ke Abu Dhabi dan Dubai, kepulangan ke tanah air akan bergabung dengan pesawat itu.
Semua pegawai yang bertugas sebagai tim pendahulu di Abu Dhabi dan Dubai akan ikut bersama dengan kami dalam kepulangan ke tanah air. Jadi mereka tidak membeli tiket pesawat komersil untuk kembali ke tanah air. Lebih lanjut, Heru juga menyebut hal lain yang tidak kalah penting di masa pandemi. Sekretaris Militer Presiden Masda TNI M. Tony Haryono menerapkan protokol kesehatan dalam penerbangan di luar negeri ini. Ini penerbangan jarak jauh dan kita tahu COVID masih ada. Bahkan di Eropa terjadi peningkatan. Oleh karena itu, Pak Zesmil menerapkan aturan yang ketat di dalam penerbangan, seperti harus menggunakan masker dan juga antar penumpang minimal berjarak satu kursi. Adapun rencana pesawat yang akan digunakan oleh Presiden dan rombongan menggunakan tipe Boeing 777-300ER. Selama digunakan Jokowi dan rombongan, pesawat juga akan diberi lambang serta tulisan Republik Indonesia di badan pesawat. Sebab secara protokoler, pesawat itu akan menjadi pesawat kepresidenan RI. Pemimpin Indonesia lemah, tak kompeten dan tak berkelas. Indonesianis Profesor Richard Robinson menilai kepemimpinan nasional di Indonesia dewasa ini sangat lemah, tidak berkompeten, dan tidak berkelas global. Apalagi ia pun tak punya kelas di tingkat Asia, apalagi di kancah global. Sehingga dia memberikan prediksi Indonesia tidak akan menjadi kekuatan baru, baik di regional apalagi di pentas global, sebagaimana diperkirakan selama ini. Tidak terlihat adanya intensitas dan juga kapasitas pemimpin politik dan ekonomi untuk memproyeksikan kekuatan Indonesia menjadi salah satu penyebabnya. Demikianlah kesimpulan yang dapat ditarik dari kuliah umum Profesor Richard Robinson di kampus Universitas Melbourne. Kegiatan ini dilaksanakan mahasiswa asal Indonesia di Universitas Melbourne yang dipandu oleh dosen di universitas tersebut, Profesor Fedi Erhadis. Richard terkenal dengan karya-karyanya mengenai ekonomi politik Indonesia. Di antaranya yaitu Indonesia: The Rise of Capital, yang telah menjadi buku referensi yang sangat berpengaruh. Dalam pemaparannya itu, Richard mengkritik anggapan populer saat ini mengenai kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan regional dan juga internasional. Banyak pakar berpendapat kebangkitan tersebut didorong kemampuan menjaga pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan melewati transisi demokrasi. Selain itu, Indonesia juga dipuji sebagai model bagaimana demokrasi berjalan di negara yang mayoritas Muslim. Namun, Richard mempertanyakan dasar-dasar pandangan tersebut. Dia juga menyebutkan kekuatan ekonomi dan sosial di Indonesia dibangun dengan cara yang tidak mensyaratkan proyeksi eksternal kekuatan negara. Catatan historis membuktikan konstelasi domestik kepentingan-kepentingan sosial cenderung menentukan apakah proyeksi kekuatan negara diperlukan dalam kebangkitannya. Dalam sesi diskusi, salah satu peserta pun menanyakan apakah Indonesia memang tidak memiliki intensitas dan juga kapasitas untuk memproyeksikan kekuatan negara ke panggung internasional. Richard pun menjawab bahwa kita menyadari jika sebuah negara memproyeksikan kekuatannya ke panggung internasional, maka sebenarnya negara itu bisa menjadi negara yang cukup kuat. Dan sebenarnya negara yang kuat itu diukur dari kemampuannya untuk mempengaruhi the setting of rules dan seterusnya. Sambung dia. Dalam realitasnya yang kita lihat hanya ada 2 atau 3 blok dengan satu blok yang sangat dominan. Coba lihat Uni Eropa yang masih terus bertarung dengan Amerika Serikat dalam isu perdagangan dan juga hak cipta intelektual. Ungkap Richard. Amerika Serikat itu benar-benar memegang hegemoni dalam bidang ini. Tegas dia. Dengan demikian, kata Richard, banyak negara yang sangat sulit untuk bisa masuk dan mempengaruhi hal itu. Yang paling bisa mereka lakukan adalah memenangi perdebatan di forum ini atau di forum itu dan mencoba untuk menegosiasikan satu hal. Kata dia lagi,